Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ngaji IT, ngoprek harga terguji IT. Kenalin, nama saya Rizky Ardianto dari SMK Harapan Bangsa. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara. Kali ini pemateri kita adalah KNC yang akan membawakan materi berjudul membuat layanan jaringan bersifat pribadi hanya dengan menggunakan fitur VPC AWS. Untuk KNC, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya screen dulu ya. Perkenalkan dulu, nama saya itu Muhammad NJRW. Saya bersekolah di SMK Harapan Bangsa, lebih tepatnya di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, saya ini kelas 11 lah. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang cloud computing atau AWS. Lebih tepatnya itu materinya itu judulnya itu membuat layanan jaringan dengan VPC hanya menggunakan fitur VPC AWS. Nah, sebelum ke materi utamanya, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa sih itu AWS. Nah, mungkin para peserta masih asing gitu dengan kata AWS itu sendiri. Nah, di sini lanjut ke slide berikutnya. Nah, AWS atau Amazon Web Server adalah platform yang menyediakan layanan cloud milik Amazon yang mempunyai lebih dari 200 layanan yang terdiri dari layanan komputasi, storage, keamanan, database, dan lain-lain. Dan juga pada tahun 2006, Amazon ini mengenalkan fitur Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Nah, inilah itu diawali dari IaaS atau infrastruktur as a software, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan. Dan juga platform cloud AWS ini dikenal sebagai layanan yang menawarkan solusi komputasi awan yang fleksibel, skalabel, mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena dapat dengan cepat melakukan deploy aplikasi, membangun aplikasi yang baru, atau memigrasikan aplikasi yang ada. Dan juga hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena hanya membayar layanan individu yang diperlukan selama menggunakannya. Jadi selama membayarnya itu pada saat layanan tersebut itu digunakan. Dan jika layanan tersebut sudah tidak digunakan, kita tidak perlu kontrak jangka panjang atau lisensi. Nah, jadi setelah berhenti menggunakan layanan tersebut, AWS tidak memungut biaya tambahan atau biaya penghentian. Jadi AWS hanya memungut biaya jika layanan tersebut digunakan, dan jika sudah berhenti digunakan, AWS tidak memungut biaya tambahan. Nah, AWS ini juga digunakan di banyak industri, mulai dari lembaga pemerintah, terus lembaga pendidikan, bahkan sampai organis swasta. Nah, lanjut, ada jenis layanan di AWS. Yang pertama itu ada layanan komputasi, yaitu layanan ini tuh dikhususkan untuk memberikan infrastruktur si pengguna untuk melakukan komputasi seperti server atau cluster server, di mana server-server tersebut itu disebutnya itu instance. Contohnya itu ada di sini ada EC2. Ya, EC2 nih di sini. Yaitu merupakan platform nih komputasi berupa virtual komputer dan juga dapat dikembangkan dengan menggunakan load balancing contohnya, dan juga
ada juga di sini tuh ada selain EC2 juga ada lambda function namanya. Yang kedua itu ada layanan storage. Nah, layanan itu tuh dari namanya sudah ketahuan, yaitu fungsinya untuk melakukan penyimpanan yang bisa digunakan oleh user sebagai backup data maupun yang lainnya. Di sini tuh ada Amazon Simple Storage Service atau S3 dan juga ada selain S3 itu ada kalau nggak salah Amazon Platform. Nah, yang ketiga itu ada layanan basis data. Nah, layanan ini tuh dikhususkan untuk basis data, di mana basis data itu disimpan di cloud gitu dan dapat diakses dari mana saja secara aman, cepat, terpercaya gitu. Nah, contohnya ini ada Amazon Relational Database Service atau RDS. Dan juga ada lagi RDS itu adalah layanan server basis data, di mana data dan server akan berada di cloud yang akan menjamin kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, kecepatan, keamanan, dan keandalan. Nah, kita dapat memiliki aplikasi server di RDS ini seperti MySQL, Oracle, dan juga SQL Server. Dan selain RDS ini juga ada, kalau nggak salah namanya Amazon DynamoDB. Nah, iya. Lanjut ke yang keempat nih, ada layanan jaringan. Layanan ini tuh dikhususkan untuk mengatur jaringan antara layanan yang di dalam cloud maupun di luar cloud. Nah, di sini ada Amazon Route 53 dan juga Amazon Virtual Private Cloud nih yang akan jadi materi utama yang akan dibahas hari ini nih. Amazon Virtual Private Cloud VPC atau layanan untuk membuat private cloud dengan menggabungkan layanan-layanan yang ada dalam Amazon Web Service atau AWS. Lanjut ke materi utamanya yaitu VPC AWS. Lanjut. Apa itu VPC? VPC itu atau Virtual Private Cloud atau VPC adalah layanan yang memungkinkan untuk menyediakan bagian AWS Cloud yang terisolasi secara logis, disebut Virtual Private Cloud atau VPC, tempat di mana dapat meluncurkan sumber daya atau resource AWS. Amazon VPC memberikan Anda kendali atas sumber daya atau resource jaringan virtual Anda, termasuk diantaranya itu bisa memilih tentang alamat IP sendiri, bisa pembuatan subnet, dan konfigurasi table root, dan juga gateway jaringan atau internet gateway. Nah, di sini juga di VPC ini kita juga dapat menggunakan IPv4 dan IPv6 di alamat IP di VPC untuk akses aman ke sumber daya atau resource dan aplikasi. Nah, di sini juga dapat menyesuaikan konfigurasi jaringan untuk VPC tersebut. Misalnya, kita tuh di sini membuat subnet publik untuk pemilihan subnet. Nah, subnet publik untuk menempatkan server web kita agar dapat diakses secara publik gitu, ke internet publik, dapat diakses ke internet publik. Dan juga kita itu bisa membuat subnet pribadi untuk menempatkan sistem back-end seperti database atau server aplikasi yang memungkinkan untuk tidak kita akses ke internet publik gitu. Jadi di subnet pribadi tanpa akses internet publik. Jadi kita dapat membuat subnet pribadi atau jaringan pribadi untuk menempatkan sistem back-end, yaitu yang tadi database atau server aplikasi dan lain-lainnya tanpa akses ke internet publik. Nah, terakhir Anda dapat menggunakan beberapa lapisan keamanan. Di AWS di VPC ini tuh bisa menggunakan beberapa lapisan keamanan. Contohnya itu ada security group dan daftar kontrol akses jaringan atau network ACL. Lanjut ke fitur-fitur di VPC. Nah, fitur-fitur di VPC itu ada, yang pertama itu ada internet gateway, yaitu gateway menghubungkan VPC ke jaringan. Misalnya menggunakan si gateway internet ini untuk menghubungkan VPC ke internet, contohnya. Terus menggunakan endpoint VPC untuk terhubung ke layanan AWS secara pribadi tanpa menggunakan gateway internet atau
perangkat NAT. Nah, di Internet Gateway ini juga dapat mengaktifkan akses internet untuk sebuah instans seperti EC2 yang diluncurkan ke subnet dengan memasukkan gateway internet untuk PPC-nya. Atau untuk memungkinkan sebuah instan di PPC untuk memulai koneksi keluar ke internet. Nah, tetapi mencegah koneksi masuk yang tidak diminta dari internet. Nah, itu. Lanjut ke yang kedua, ada subnet. Nah, subnet ini adalah rentang alamat IP di PPC dan dapat meluncurkan sumber daya AWS seperti instan Amazon EC2 ke dalam subnet tersebut dan juga dapat menghubungkan subnet ke internet. Nah, atau PPC lain dan pusat data sendiri dan mengarahkan lalu lintas subnet ke internet. Atau PPC lain bisa menggunakan table root. Jadi kita bisa menggunakan table root nih di subnet ini nanti. Subnet itu juga memiliki setiap subnet itu memiliki satu availability zone atau global instructor AWS yang di dalamnya itu ada region. Nah, di dalamnya itu ada availability zone yang isinya itu cluster data center gitu, atau singkatan juga dari AZ, yaitu satu atau lebih pusat data yang tersebar ke beberapa lokasi yang berbeda di dalam sebuah wilayah di AWS yang direkayasa sedemikian rupa agar terisolasi dari kegagalan di availability zone atau AZ yang lain. Dan juga subnet ini tuh umumnya diklasifikasikan sebagai publik dan pribadi. Subnet publik itu bisa akses langsung ke internet, tetapi subnet pribadi ini tidak memiliki akses ke internet. Lanjut, ada IP address. IP address itu kita dapat menetapkan IP v4 CIDR dan IPv6 ke PPC di subnet tersebut, dan juga tidak dapat mengubah alamat IP setelah membuat PPC. Ukuran blok CIDR IPv4 terbesar di AWS itu adalah /16 dan ukuran blok CIDR IPv4 terkecil adalah /28. Nah, /16 itu total IP-nya itu berjumlah 65.536 address maksimalnya yang dibuat /16. Nah, minimalnya itu ada /28 yang menghasilkan total IP itu 16 address atau 16 IP. Lanjut ke IP address juga dapat blok CIDR dari sebuah subnet dapat menjadi subnet dari blok CIDR untuk PPC. Jadi blok CIDR untuk PPC itu juga bisa digunakan untuk blok CIDR untuk subnet gitu. Lanjut ke reserved IP address atau IP address yang dicadangkan atau disimpan oleh AWS. Nah, saat membuat subnet tersebut itu membutuhkan CIDR-nya sendiri untuk setiap blok CIDR yang Anda tentukan. AWS mencadangkan 5 alamat IP dalam blok tersebut dan alamat ini tidak. Nah, jadi setiap subnet ini si AWS ini mencadangkan 5 alamat IP dan alamat ini tuh tidak tersedia untuk digunakan tuh. Nah, contohnya itu di VPC ini tuh ada 4 subnet. Nah, subnet pertama ini kan /24 yang seharusnya itu total IP-nya itu berjumlah 256, jadi hanya bisa digunakan 251 IP karena dikurangi 5 alamat IP di sini nih yang dicadangkan oleh AWS. Di sini pun juga nih subnet 2 /24, pokoknya setiap satu subnet itu dicadangkan 5 IP yang kegunaannya itu ada di sini nih. Yang pertama itu untuk network address. Nah, yang kedua ini untuk internal komunikasi atau komunikasi internal. Yang ketiga ini untuk DNS atau domain name server. Yang keempat itu ada future use atau kegunaan di masa yang akan datang. Kita itu butuh IP atau enggak di masa yang akan datang. Nah, yang kelima itu ada network broadcast address atau IP broadcast. Nah, kan alamat IP itu kan pada umumnya kan yang nggak bisa digunakan itu 2. Fungsinya itu untuk yang pertama itu ada network address, yang kedua itu ada IP broadcast. Sedangkan di AWS ini ada 5 alamat IP yang disimpan atau dicadangkan gitu. Lanjut ke root table. Root table ini berisi seperangkat aturan atau yang dapat
dikonfigurasikan untuk mengarahkan lalu lintas jaringan dari subnet setiap root menentukan tujuan dan target secara default. Nah, setiap tabel root berisi root lokal untuk komunikasi di dalam VPC. Setiap subnet harus dihubungkan dengan tabel root paling banyak itu satu. Jadi setiap subnet itu dihubungkan ke tabel root paling banyak itu satu. Nah, kita juga dapat menyesuaikan tabel root itu dengan menambahkan root. Jadi kita bisa menambahkan root di tabel root. Kita juga dapat menghapus root kita tidak dapat menghapus root lokal yang digunakan untuk komunikasi internal. Jadi setiap root lokal itu ada tabel root default-nya, yaitu kegunaannya itu untuk komunikasi internal. Nah, tabel root utama itu adalah tabel root yang ditetapkan secara otomatis di VPC. Nah, subnet itu hanya bisa dihubungkan dengan satu tabel root pada satu waktu, tapi dapat mengaitkan beberapa subnet dengan tabel root yang sama. Contohnya itu di sini nih, ada root table, pokoknya ada destination, ada target. Destination itu bisa IP, dan targetnya itu bisa lokal, bisa ke internet gateway maupun NAT gateway gitu. Lanjut ke, nah di sini udah manfaat dari PPC. Manfaat dari PPC ini yang pertama itu memungkinkan kontrol penuh atas konfigurasi jaringan. Jadi kita bisa mengontrol penuh atas jaringan yang kita buat sendiri gitu. Contohnya itu kayak tadi membuat subnet publik untuk kita menempatkan web server agar tidak diakses, agar bisa akses ke internet publik. Nah, sedangkan kita membuat subnet privat itu untuk menempatkan sistem backend seperti database atau server aplikasi dan lain-lain agar tidak diakses ke internet publik gitu. Dan menawarkan lapisan keamanan untuk membuat jaringan yang lebih aman. Contohnya itu ada security group tadi dan network ACL. Nah, network ACL ini itu bisa kita cara kerjanya itu untuk menolak atau mengizinkan suatu layanan masuk ke VPC kita. Contohnya itu kayak protokol SSH atau protokol HTTP yang kita nggak izinkan untuk masuk itu bisa kita tolak gitu. Dan juga bisa memungkinkan pengguna untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas internet atau internal tertentu. Nah, kita bisa memungkinkan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas internet atau internal tertentu menggunakan network ACL tadi gitu. Lanjut ke, nah ini ada langkah umum pembuatan VPC. Yang pertama itu ada membuat VPC di region AWS tertentu dan menentukan IPC IDR blocknya gitu. Jadi kita bentar membuat VPC menggunakan IPC IDR block sendiri gitu. Dan yang kedua itu minimal itu kita membuat 2 subnet untuk VPC. Yang pertama itu ada subnet publik, yang kedua itu ada subnet privat. Nah, setiap subnet itu berada di satu availability zone. Nah, yang ketiga ini ada membuat internet gateway yang menghubungkan ke VPC tadi. Jadi internet gateway ini kegunaannya itu untuk menghubungkan VPC ke internet gitu. Dan mengatur routable dari VPC agar mengarahkan network pakai tujuan 0.0.0/0 ke internet gateway. Jadi routing table ini bisa digunakan untuk subnet yang tadi publik itu agar bisa mendapatkan internet untuk dihubungkan ke internet gateway gitu. Nah, ini topologi yang saya buat nih. Nanti kita akan membuat VPC. Nah, di dalamnya itu ada 2 subnet, ada public subnet sama private subnet. Nah, nanti ini IP-nya kita nggak ikutin aja, kita buat bebas aja nih di sini. Nah, di sini juga ada NAT, ada routable, dan juga ada internet gateway. Jadi nanti si public subnet ini bisa akses ke internet langsung, dan juga private subnet ini juga bisa akses ke internet langsung menggunakan NAT gateway gitu. Nah, langsung aja di sini demo lab. Saya menggunakan sandbox nih di AWS. Kita AWS. Nah, yang pertama ini pada kita bisa membuat VPC dulu. Nah, di sini ada your VPC. Nah, bisa nih di sini buat
VPC. Nah, di sini tuh name tag namanya tuh bebas. Misal VPC tutorial. Nah, di sini tuh kita buat IPC IDR-nya itu misalnya berapa ya? 192.168.0.0/16. Nah, di sini langsung aja kita create VPC. Nah, di sini udah kebuat nih VPC tutorial yang IP V4 CIDR itu 192.168.0.0/16. Nah, di sini lanjut kita buat subnet, dua subnet, ada subnet privat sama subnet publik gitu. Di sini ada langsung aja create subnet. Nah, di sini tuh kita pilih nih tadi VPC yang sudah kita buat, yaitu VPC tutorial. Nah, di sini ada subnet name. Subnetnya itu kita tulis, kita kasih nama public subnet aja, subnet, public subnet. Dan availability zone-nya itu kita pilih yang paling atas aja. CIDR block-nya itu kita isi 192.168.1.0/24. Nah, di sini bisa, ini di sini bisa langsung membuat dua subnet, tinggal kita klik aja create new subnet. Di sini nih kita buat yang ini kan yang public, kita buat yang privat subnet. Nah, availability zone-nya itu kita pilih yang paling atas saja. IPv4 CIDR-nya itu kita isi 192.168.2.0/24. Jadi setiap subnet itu harus berbeda network. Yang di atas itu ada 1.0, sedangkan yang di bawah itu ada 2.0. Ini kita create subnet aja. Nah, di sini udah kebuat nih, ada private subnet, ada public subnet. Nah, kalau udah ngebuat private subnet sama public subnet, kita buat di sini tuh tadi tuh topologinya itu buat root table. Di sini kita buat dua root table, yang satu buat subnet privat, yang satu lagi buat subnet si public. Nah, main table-nya itu public dulu, public root table. Dan di sini tuh bisa kita isi VPC yang sudah kita buat tadi nih, ada VPC tutorial. Lanjut ke di sini udah public root table, VPC tutorial, langsung aja kita create root table. Nah, bikin satu lagi. Nah, di sini kan baru public, kita buat yang privat. Itu privat root table. Nah, VPC-nya itu kita buat yang tadi nih, ada VPC tutorial. Kita create root table. Dan juga buat internet gateway untuk si subnet publiknya juga tuh. Kita create internet gateway, kita kasih name-nya itu di GW apa ya? Jadi ada VPC-nya, VPC tutorial aja. Tutorial. Kita create internet gateway. Nah, jangan lupa yang internet gateway yang kita buat itu kita attach ke VPC. Nah, kita cari VPC tutorial yang sudah kita buat nih, kita attach internet gateway agar si VPC-nya itu bisa nyambung ke internet melalui internet gateway. Tuh. Nah, di sini tuh, nah di root table ini tuh ada kan public nih. Si publicnya ini kita edit rule, kita ke subnet associate dulu untuk memasukin public root-nya ini ke subnet public.
yang tadi. Ini kita pilih yang public subnet. Kita save associate. Dan juga private root table-nya ini kita ke subnet, edit subnet, kita ke private subnet, kita save associate. Dan juga nih di sini kita buat NAT gateway. Kita create NAT gateway aja untuk ke subnet pribadi. Kita buat NAT gateway-nya ini apa namanya ya? Internet NAT aja, NAT public. Nah, di sini tuh subnet kita pilih yang public subnet. Nah, di sini tuh connectivity type-nya itu ada public. Dan di sini itu kita bisa menggunakan IP public secara otomatis, secara statik itu bisa allocated elastic IP. Jadi kita udah kebuat nih elastic IP-nya secara statik. Lanjut kita buat ke NAT gateway. Nah, kalau udah kebuat NAT gateway sama internet gateway tadi, kita hubungkan nih si root table-nya ini di kan ke privat. Privat ini kita hubungkan ke si NAT gateway agar privat ini bisa akses ke internet. Kita edit rule, tambahkan destination-nya itu 0.0.0.0 sebagai destination-nya. Targetnya itu kita bisa ke NAT gateway. Nah, tadi yang kita buat itu NAT public, kita save change. Nah, udah nih di root table subnet itu private subnet dan targetnya itu ke NAT yang kita buat tadi nih. Ada NAT yang kita buat. Kan destination itu 0.0.0.0. Lanjut root table yang public. Yang public ini kita edit rule juga. Edit rule. Nah, kita di sini tuh bisa add rule lagi. Di sini kita sama nih 0.0 agar semua IP bisa destination itu semua IP, targetnya ini tuh kita pilih ke internet gateway agar yang kita buat ini IGW VPC tutorial. Jadi nanti si subnet publiknya ini bisa akses ke internet. Kita save change. Nah, di sini tuh ada subnet itu di root table public itu ada subnet public dan juga targetnya itu ke internet gateway. Terus pure PPC masih pure PPC. Jadi kegunaan NAT gateway ini tuh di subnet privat itu tadi tuh untuk misalnya nih kita ada ingin mengupdate database atau ingin update database. Nah, kita itu kan harus menggunakan internet tuh agar bisa update. Nah, kita makanya menggunakan NAT gateway untuk subnet pribadi agar terhubung ke internet gitu. Lanjut subnet. Tadi yang kita buat divisi yang kita buat divisi tutorial. Divisi. Oh ya, ini ada episode mapnya juga nih di sini tuh. Nah, ada dua subnet nih, public subnet itu ke public root table dan juga privatnya itu ke private root table. Nah, si publiknya itu ke internet gateway, sedangkan privatnya itu ke NAT public. Nah, di sini. Nah, mungkin untuk itu aja sih demo lab yang saya bagikan ini. Nah, cukup sekian sih demo labnya nih, yaitu menggunakan subnet ini tuh untuk
Yang pertama itu untuk subnet publik ke internet yang menghubungkan root table dan juga internet gateway. Nah, sedangkan subnet pribadinya ini untuk ke NAT gateway yang digunakan untuk mengakses akses internet publik gitu. Jadi si subnet pribadi ini bisa mengakses ke internet publik. Nah, sedangkan internet publik itu mungkin nggak bisa mengakses ke subnet pribadinya gitu. Ya, mungkin sekian presentasi saya untuk demo lab-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih untuk KNG atas materi yang udah disampaikan. Bagaimana nih materinya? Bermanfaat kan? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar atau reaction dengan raise hand ya. Ada pertanyaan nih dari pemuja Skadi. Izin tanya Bang, config Lambda lebih enak pakai Python apa JS? Untuk KNC, dipersilakan untuk dijawab. Izin tanya Bang, config Lambda lebih enak pakai Python atau JS? Nah, saya ini juga baru-baru pakai Lambda ya. Juga pakai JS sih. Nah, tapi kebanyakan itu di tutorial YouTube atau apa itu pada pakai Python. Mungkin lebih enaknya pakai Python gitu daripada JS. Kebanyakan saya ngeliat tutorial di YouTube itu pada pakai Python gitu daripada JS. Itu sih kayaknya lebih enak pakai Python gitu daripada JS. Karena kan Python juga kan itu kan untuk kayak apa ya, kayak data, untuk lebih ke database gitu kan Python programming. Mungkin itu sih jawabannya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Izin ada pertanyaan nih dari Papa Zola. Izin tanya Kak, login AWS itu gimana Kak? Login AWS ya, ini kemungkinan akun saya ini udah di-enroll sama guru saya, yaitu udah di-enroll, tapi juga bisa sih pakai AWS free tier. Nah, di situ tuh gratis pakai AWS free tier, gratis menggunakan layanan, tapi juga ada batasan layanan tuh yang berbayar gitu, pakai AWS free tier. Kalau nggak salah namanya AWS free tier. Bisa digunakan tuh. Ya gratis sih, tapi juga ada batasan layanannya, ada juga yang layanan juga yang itu yang layanan yang berbayar gitu. Nggak sepenuhnya gratis juga, tapi bisa digunakan sih itu AWS free tier. Mungkin itu sih AWS free tier. Ya free time. Ada pertanyaan nih Kak dari M. Muzaki Ulum. Izin bertanya Kak, fungsi AWS itu apa? Fungsi AWS itu ya, yaitu untuk ini sih, untuk kayak itu kita itu bisa menyewa server gitu. Menyewa server di AWS. Nah, kegunaannya itu banyak layanan-layanan yang tersedia di AWS. Banyak banget, lebih dari 200 layanan, bisa buat web aplikasi, terus bisa buat web server, bisa buat server aplikasi, dan banyak-banyak lagi. Itu fungsinya itu kita kayak menyewa server gitu di AWS. Dan juga hemat biaya sih di sana. Karena kan kita kan menyewanya terus layanan yang kita gunakan itu, misalnya kita sudah nggak gunakan lagi itu, AWS itu udah nggak memungut biaya kalau kita udah nggak gunain layanannya gitu. Jadi AWS itu memungut biaya pada saat kita hanya menggunakan layanan tersebut gitu. Itu sih. Ada pertanyaan lagi nih dari Nizar atau Mesa. Kak, ada saran nggak tempat untuk mempelajari AWS Cloud ini lebih dalam? Mungkin ada saran dari Kakak? Untuk mempelajari AWS Cloud ini lebih dalam, mungkin ada saran dari Kakak. Nah, di AWS itu juga ada, kalau nggak salah itu modul-modul yang ngebahas seputar AWS Academy dan layanan-layanannya itu di modul. Di AWS-nya itu juga ada modul, dan juga bisa nyari di YouTube banyak sih yang udah bikin video tentang AWS. Google juga banyak gitu. Oke sih, itu. Ada pertanyaan lagi nih dari Papa Zola. Izin tanya lagi Kak, saya pernah dengar istilah API di AWS ini. Maksudnya itu apa sih Kak? API ya, API itu kalau nggak salah itu ada API Gateway juga tuh di situ. Itu tuh fungsinya itu untuk memberikan alamat IP ke
web server atau misal fungsinya itu ada, contohnya itu ada Lambda function, itu di situ menggunakan IP gateway untuk bisa ngebuka si web server Lambda itu sih, misalnya contohnya itu Lambda gitu. Si web server itu untuk bisa ke Google tuh. Nah, di situ kan menggunakan alamat IP public. Nah, alamat IP public itu tinggal kita copy paste ke Google-nya, nah, nanti tuh keluar tuh web server yang sudah dibuat menggunakan Lambda gitu, misal contohnya gitu. Itu sih kegunaan API. Ada pertanyaan lagi Kak dari pemuja SKD. Izin tanya Bang, cara kerja billing AWS gimana? Apa tagihannya langsung keluar pas servis yang kita pakai atau keluar sesudah kita pakai Kak? Izin tanya Bang, cara kerja billing AWS gimana? Ada tagihan langsung keluar pas ada servis yang kita pakai atau keluar sudah kita pakai. Nah, di situ, nah sebelum kayaknya nih AWS ini tuh sebelum kita gunakan itu kayak ada prabayar atau bayarnya tuh layanan tuh ada berapa dolar gitu, dan juga misalnya tuh $50 atau berapa. Nah, bisa di kita beli nih. Nah, tapi kalau layanan tersebut udah nggak digunakan itu si AWS itu nggak memungut biaya lagi, dan juga nih kayaknya itu tagihan keluarnya itu bisa lewat email atau kartu debit yang kita kasih pas saat daftar AWS sih itu. Oh, ada satu pertanyaan nih Kak. Apakah Kakak tahu tentang seputar proteksi VPC? Apakah Eh, kakak tahu tentang seputar proteksi PPC? Proteksi ya. Proteksi itu di PPC itu ada fitur PPC networking, atau juga bisa ada fitur PPC peering sih, gunanya untuk memproteksi, dan juga ada network ACL tuh di situ tuh ada untuk proteksi yang digunakan untuk mengizinkan atau menolak protokol atau layanan masuk ke PPC tersebut gitu contohnya. Dan juga ada proteksi, yaitu fiturnya itu ada security group gitu contohnya. Oke sih itu. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari pemuja tadi. Izin tanya lagi Bang, apa konfigurasi yang kita bikin di AWS bisa diduplikasi ke platform misalnya Huawei dan juga sebaliknya? Konfigurasinya ya itu bisa menggunakan, kalau nggak salah itu menggunakan PPC peering, ya peering, untuk menghubungkan dua instansi yang berbeda dari AWS ke layanan yang lainnya gitu. Kayaknya PPC peering ya, kalau nggak salah namanya. Ya mungkin ya itu. Tadi yang untuk pemuja sekali salah deh, PPC peering itu untuk menghubungkan dua PPC ya, mohon maaf. Salah. Untuk menghubungkan dua PPC, bukan menghubungkan konfigurasi ke Huawei. Ada pertanyaan lagi nih dari aku TKJ. Izin bertanya Kak, apakah membuat layanan jaringan di AWS memerlukan internet yang besar Kak? Izin bertanya, Kak, apakah membuat layanan jaringan yang memerlukan internet yang besar, Kak? Enggak juga. Yang penting itu ada internet, bisa ngakses AWS sih, itu gunanya. Ada internet nih, kita bisa ngakses AWS, nah di AWS itu bisa buat layanan, nggak perlu juga membuat internet yang besar. Ada satu pertanyaan lagi Kak dari Bapak Zela. Izin tanya lagi Kak. Hehe, apakah ada hubungannya AWS ini dengan bahasa pemrograman backend seperti Python, Ruby, MySQL? Oh, itu apa? Seperti izin bertanya ke hubungan AWS bahasa pemrograman backend seperti ada sih Python, Ruby, MySQL itu banyak kan juga bisa dipakai di Lambda function buat ngebuat web server gitu. Di Lambda function digunain kok Python itu, Node.js, MySQL, Ruby, dan lain-lain yang bahasa pemrograman itu yang menuju ke database atau sistem backend gitu. Itu sih. Ada pertanyaan lagi nih dari Copapi Menyenyok. Maaf Kak, tadi oh, membuat layanan jaringan bersifat pribadi, contoh layanannya seperti apa ya Kak? Ini. Tadi itu PPC. Kita kan bisa buat dua subnet tuh. Ya kan? Subnet pribadi sama subnet publik. Nah, subnet publik ini kita bisa isi tuh kayak web server gitu. Gunanya tuh untuk akses ke internet publik. Nah, sedangkan di subnet privatnya ini tuh kita bisa tempatin kayak sistem backend gitu. Kayak contohnya itu database dan server aplikasi yang memungkinkan untuk kita tidak
bisa tidak memungkinkan untuk kita akses ke publik gitu contohnya. Itu sih. Dan juga kalau misalnya subnet pribadinya itu kita bolehkan ke akses internet publik menggunakan net gateway itu palingan fungsinya untuk memperbaharui database atau mengupdate database kan memerlukan internet tuh. Nah, ya itu sih. Ada satu pertanyaan lagi, izin tanya lagi Bang, apa bisa kita pakai AWS buat platform cloud gaming kayak yang lagi tren sekarang? Izin tanya lagi Bang, apa bisa kita pakai AWS buat platform cloud gaming kayak yang lagi tren? Cloud gaming ya. Cloud gaming itu apa? Gamingnya kita Coba. Cloud gaming. Cloud gaming. Kalau cloud gaming kurang tahu sih, tapi kalau ngebuat web kayak aplikasi gitu baru bisa gitu. Kalau cloud gaming mungkin belum tahu saya sih. Oh, tadi tuh yang izin tanya lagi, Bang, apa bisa kita pakai AWS buat platform cloud gaming kayak yang lagi tren? Nah, saya cari di Google kayak katanya itu bisa buat tadi apa tuh? Buat AWS untuk game bisa, untuk game di cloud bisa, pengembangan game bisa. Cocok di cloud gaming. Nah, di sini tuh bisa menggunakan isi itu untuk membuat cloud gaming gitu. Oke, karena udah nggak ada yang bertanya lagi, kita akhiri acara hari ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman ikuti terus acara ngaji ini selama bulan Ramadan karena akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Teman-teman dipersilakan untuk keluar Zoom. Saya selaku moderator acara hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.